Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terkasih Bunda Tati selaku dosen mata kuliah Tunalaras. Saya atas nama Yohana Mengi Aziz dari kelas A6 dengan nomor NIM 211F10383. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai layanan pendidikan anak tunalaras, faktor penyebab anak tunalaras, kebutuhan pendidik anak tunalaras. Layanan pendidikan anak tunalaras itu sebuah program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi, membutuhkan perhatian termasuk dukungan moral, ada dukungan untuk menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosialnya, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri dan kepercayaan diri. Menurut Karyoto, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidik anak tunalaras. Yang pertama itu berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kedua itu berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat dan mengembangkan intelektual. Ya, berikut itu kita harus memberikan kegiatan khusus untuk bekal kehidupannya, untuk bekal masa depannya, seperti kita membuat keterampilan seperti bahan-bahan yang tidak dipakai lagi, kita membantu, kita membimbing mereka supaya mereka itu bisa melakukan sesuatu yang bermakna dan dapat berguna untuk masa depannya. Terus kita harus memberi kesempatan untuk mereka menyesuaikan diri terhadap lingkungan, memberikan rasa aman agar mereka mempunyai percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitar. Kita harus memberi rasa aman agar mereka tidak menambah rasa rendah diri dan juga rasa bersalah bagi anak tunalaras. Kalau menurut ahli Giuliani mengatakan bahwa terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras atau yang disebut dengan tuna sosial. Yang pertama itu kita harus meningkatkan perhatian siswa. Maksudnya di sini tuh agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan. Alangkah baiknya atau cara yang terbaik bagi guru itu jika guru menambahkan suatu metode atau pembelajaran, berusaha untuk maksimal mungkin agar materi itu bisa dipahami atau dimengerti oleh anak tunalaras itu sendiri. Yang kedua itu perencanaan teknik pengabaian atau penolakan. Maksudnya teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Nah, keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa tersebut. Misalnya ketika dalam situasi pembelajaran ada salah satu siswa berusaha untuk mencoba untuk mencari perhatian dengan mengganggu siswa atau pukul meja ataupun lari-lari di dalam kelas, maka guru tersebut tidak memanggil, maksudnya tidak respon dengan pura-pura tidak respon dengan anak, tetapi guru itu tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Penting bagi guru di sini untuk menyediakan penguatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Adapun teknik-teknik tidak diperkenankan untuk diberikan bagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Yang ketiga itu kita harus memberi informasi selanjutnya. Maksudnya kita harus memberikan penjelasan mengenai
pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil dari pembelajaran siswa atau hasil kegiatan-kegiatan di sekolah yang dilakukan oleh siswa. Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan atau kesalahpahaman, guru harus memberi motivasi atau teguran supaya dia itu bisa mengetahui suatu penjelasan yang diberikan oleh guru. Mengurangi ketegangan dengan humor, maksudnya seringkali ya suatu masalah yang potensial sekalipun akan terendamkan jika diselingi dengan humor. Humor, kecemasan juga, ketakutan, bahkan sebuah tantangan pasti membuat tiap orang terbawa dalam reaksi negatif. Namun dengan demikian, dalam keadaan ini perlahan dapat terendam dan dapat juga membuat anak-anak itu tertawa. Humor juga telah terbukti dapat menekan kecemasan yang dialami seseorang karena ekspresi mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk sebuah senyum, tertawa, dan bahagia. Memberikan suatu pesan pengakuan, maksudnya memberikan pesan pengakuan dengan jujur, dengan cara tidak menghakimi adalah lebih baik dibandingkan dengan memberi pengakuan dengan cara menentang. Dengan cara ini, perilaku yang dihasilkan akan lebih baik karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. Yang keenam itu sinyal interferensi, maksudnya teknik pengendalian emosi dan perilaku siswa dengan cara non-verbal. Saat perilakunya mulai menyimpang, contoh siswa mulai mengangkat tangan, mulai lari-lari, itu suatu kode untuk guru untuk mencari sesuatu yang membuat anak tidak bosan dalam kelas. Misalnya guru mencari video atau film yang sesuai dengan pelajaran pada hari itu. Kontrol kedekatan, maksudnya di sini itu saat siswa mulai menunjukkan perilaku mengganggu atau merusak, sebaiknya seorang guru mulai bergerak dan mulai mendekati siswa sambil membawanya ke dalam aktivitas dalam kelompok. Tidak, maksudnya di sikap ini juga guru tidak boleh menghukum tidak boleh memberi hukum kepada siswa karena pada umumnya dengan adanya kehadiran orang yang lebih dewasa di dekatnya cukup untuk meredakan perilaku ringan yang menyimpang. Maka perlu diperhatikan apakah siswa tersebut merasakan kedekatan sebagai sebuah ancaman atau tidak. Disitulah yang bagi guru harus memperhatikan benar-benar seorang anak yang mengalami gangguan emosional yang tinggi. Adapun bantuan-bantuan ringan, maksudnya seorang guru dapat memberikan instruksi secara langsung kepada siswa saat ia mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan temannya. Seorang guru juga dapat memberikan sebuah saran saat masalah itu muncul, maksudnya guru itu harus memberikan sebuah saran atau pengertian kepada anak ketika anak tersebut melakukan kesalahan, supaya anak itu bisa mengetahui, bisa mengerti bahwa hal ini tidak boleh kita lakukan, hal ini boleh yang kita lakukan. Terus membuat nilai pembandingan langsungan, maksudnya siswa didorong untuk membuat suatu alasan mengenai perilaku siswa. Siswa juga di sini didorong untuk berpikir apakah perilaku yang mereka munculkan itu dapat membantu memperbaiki situasi atau tidak. Satu persatu penjelasan dapat menimbulkan pemahaman perilaku, seperti apakah yang dapat membuat keadaan semakin memburuk. Kemudian mereka menemukan sikap yang tepat yang dapat membantu siswa
fokus pada masalah yang sedang mereka alami. Maksudnya di sini itu seperti pertanyaan, kenapa kamu bisa melakukan ini, kenapa hal ini bisa terjadi. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian bisa memancing siswa untuk berpikir dan mencari solusi atau masalah yang sedang mereka alami. Terus itu adapun hal yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang guru atau seorang konselor itu, yang pertama itu selalu memberikan kasih sayang. Karena anak tunanetra itu membutuhkan kasih sayang dari kita. Ketika kita mengajar mereka dengan rasa kasih sayang dan belas kasih, pasti mereka secara perlahan mereka mau mengikuti apa yang kita beri. Setiap sikap yang positif mendukung serta penghargaan yang diberikan oleh seseorang di sini juga dapat membuat anak mampu merespon dengan sangat tepat. Sebuah kehangatan, keterbukaan, serta kepedulian dari seseorang guru dapat membantu setiap curahan siswa tentang masalah yang dialaminya, sehingga siswa tersebut dapat bersikap dengan tepat dan masalah yang mereka alami itu tidak terlalu parah dan tidak terlalu berat bagi mereka. Di situ juga ada pun faktor penyebab anak tunalaras. Faktor penyebab anak tunalaras itu dilihat dari kondisi dan keadaan fisik, di mana masalah kondisi dan atau keadaan fisik kaitannya dengan masalah tingkah laku yang disebabkan oleh disfungsi kelenjar endokrin yang dapat mempengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku, atau dengan kata lain itu kelenjar endokrin berpengaruh terhadap respon emosional seseorang. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya akan mengalami gangguan, maka di sini dapat berakibat terganggunya perkembangan fisik dan mental seseorang, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Yang kedua itu masalah perkembangan. Setiap memasuki fase perkembangan baru, seseorang dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi ini jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal daripadanya. Proses kematangan yang menyertai perkembangan. Apabila ego dapat mengatasi, maka krisis ini akan terjadi penyesuaian diri dengan lingkungan atau masyarakat. Sebaliknya, apabila seseorang tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Di sini juga ada pun ciri yang menonjol yang nampak pada masa kritis ini adalah sikap yang menentang dan keras kepala. Yang pertama itu di lingkungan keluarga. Sebagai lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan anak, keluarga memiliki pengaruh yang demikian penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga merupakan peletak atau dasar atau fondasi perasaan aman pada anak. Dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Lingkungan keluarga yang tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk perkembangan sosial dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Terdapat juga beberapa faktor dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku, diantaranya adanya kasih sayang, perhatian, keharmonisan keluarga, dan kondisi ekonomi. Yang kedua itu lingkungan sekolah.
Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap bekal ilmu pengetahuan, tetapi di sekolah juga harus bertanggung jawab juga terhadap pembinaan kepribadian anak didik, sehingga anak tersebut menjadi seseorang manusia yang dewasa. Timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah antara lain berasal dari guru sebagai tenaga pelaksanaan pendidik dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan oleh anak. Perilaku guru yang otoriter mengakibatkan anak merasa tertekan dan takut menghadapi pelajaran. Anak lebih memilih bolos dan berkeluyuran pada saat pelajaran. Sebaiknya di sini kita kembali ke sikap guru. Guru harus adanya rasa belas kasih, harus ada memilih gairah untuk mengajar dan kreatif dalam mengajar, sehingga ketika pelajaran itu tertarik atau membuat anak bahagia, disitulah tumbuh kepribadian anak yang mulai berkembang. Maksudnya berkembang di sini itu sikap dan tindakan anak mulai kurang dengan kenakalan-kenakalan yang ada maupun emosi-emosi yang membuat merusak lingkungan sekitar. Yang kelima itu lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang. Sikap masyarakat yang negatif ditambah banyak hiburan yang tidak sesuai perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Selanjutnya, konflik juga dapat timbul pada diri anak sendiri yang disebabkan norma yang dianut di rumah atau keluarga yang bertentangan dengan norma dan kenyataan pada diri anak di dalam masyarakat. Adapun kebutuhan yang perlu anak tunalaras pelajari. Kebutuhan pendidikan anak tunalaras diharapkan dapat mengatasi problem perilaku tersebut. Untuk memenuhi hal tersebut, maka adapun cara-cara yang harus dilakukan. Yang pertama itu kita berusaha mengatasi semua masalah perilaku akibat kelainannya dengan menyesuaikan lingkungan belajar maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kedua itu berusaha mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya, mengembangkan bakat dan kemampuan intelektualnya, memberikan keterampilan khusus untuk bekal hidupnya, memberikan kesempatan sebaik-baiknya agar anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan dan terhadap norma-norma hidup masyarakat. Yang kelima, kita harus memberi rasa aman agar mereka memiliki rasa percaya diri dan mereka juga merasa tidak disia-siakan oleh masyarakat. Setiap anak memiliki karakter dan keunikannya tersendiri. Anak yang memiliki perilaku wajar seperti usianya memang cukup sangatlah aktif dan lincah. Banyak orang tua juga yang memiliki keunikan anak dengan kondisi yang bisa dikatakan super ekstra menghadapi sikap serta perilaku anak dengan kebutuhan khusus. Maka diperlukan beberapa metode seperti contoh modifikasi perilaku anak tunalaras yang harus diketahui oleh semua orang. Yang pertama itu kita harus ketahui apa yang diinginkan oleh anak. Setiap anak itu tentu memiliki kebutuhan yang berbeda, baik karena usia dan juga jenis kelaminnya. Hal ini juga terjadi untuk kebutuhan anak dengan teristimewa tertentu. Anak dengan indikasi tunalaras tidak bisa disamakan dengan anak normal lainnya. Karena itu
Sebagai orang tua dan juga guru pembimbing harus mengetahui dan mengenali kebutuhan apa yang menjadi dasar anak tersebut yang diinginkan. Yang kedua itu berikan pola belajar take and give. Kita juga bisa mencoba contoh modifikasi perilaku anak tunalaras dengan cara take and give. Pada saat anak bisa melakukan hal yang kita ajarkan dengan baik, maka anak tersebut kita berikan penghargaan berupa hadiah atau perhatian khusus atau prestasi yang sudah dia capai. Dengan cara demikian anak akan merasa diperhatikan, dipenuhi keinginannya, dan semakin percaya kepada kita, baik sebagai orang tua dan juga sebagai guru pembimbing. Contoh dalam kasus ini itu masalah psikologi untuk anak tunagrahita dalam perkembangannya, dan juga kita tidak boleh memaksa kehendak anak. Hal yang sangat penting dilakukan dalam mendidik dan memberikan pelatihan kepada anak tunalaras adalah dengan tidak memaksa kehendak yang tidak seharusnya. Contoh maksudnya, jangan kita memaksa anak untuk bertingkah sopan apabila kondisi sikapnya belum bisa memahami apa itu sikap sopan dan santun. Kita ajarkan dengan cara yang lembut dan memberikan teladan sikap yang menunjukkan kalau hal tersebut baik atau tidak baik. Metode dan bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus dalam memberikan pendidik dasar yang baik. Kita harus berikan ruang pada anak untuk berkembang. Maksudnya contoh modifikasinya itu perilaku anak tunalaras lainnya adalah dengan memberikan kepada anak tunalaras melakukan pola perkembangan secara bebas dan bertanggung jawab. Jangan biarkan ia bebas tanpa pengawasan. Berikan ruang yang seperlunya dengan memberikan juga pengertian bahwa hal yang dibatasi bukan untuk dilarang, namun sebagai batasan secara berlebihan. Ruang yang dibutuhkan oleh anak tunalaras itu untuk melakukan eksperimen untuk membangun pola pikir dan fisiknya. Berikut ini juga ada dampak serta gangguan emosi pada anak berkebutuhan khusus yang wajib kita ketahui. Yang keempat itu beri batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Maksudnya di sini itu dalam memberikan pengajaran dan pelatihan kita harus memperhatikan sikap anak, baik sebagai orang tua dan juga seorang pengajar dan juga seorang konselor. Karena anak tunalaras sangat memperhatikan sikap setiap dari orang sekitarnya yang pastinya harus sesuai dengan unsur kebaikan dan keteladanan. Kita harus berikan pendidikan mengenai mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, beserta dengan alasan yang mereka mengerti. Dan juga kita harus mengenali beberapa bentuk kebutuhan khusus yang harus ditangani dengan baik. Terapkan pola hidup kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Penting bagi kita ketika kita memberi atau mengajak anak tunalaras, kita harus memperhatikan perkembangan anak tunalaras adalah dekapan kasih sayang juga perhatian dari orang di sekitarnya. Jangan biarkan mereka kehilangan rasa cinta kasih sayang dengan kondisi mereka. Dan hindari rasa penyangkalan diri sendiri atau menyalahkan anak tersebut. Berikan dorongan moral dan spiritual serta didik dengan nilai-nilai agama yang baik. Jangan lupa untuk kita harus terus mendoakan anak agar dia itu menjadi anak yang baik, dia memiliki sikap perilaku yang baik. Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang konselor.
Adapun pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan itu yang pertama itu pendekatan biomedis. Pendekatan ini berusaha untuk menerangkan gangguan emosi dan tingkah laku dari sudut pandang kedokteran. Ketidaknormalan neurologis dan cedera neurologis sebagai penyebab gangguan ini. Strategi penanganan yang ditekankan dalam pendekatan yaitu penggunaan obat dan penanganan medis lainnya. Guru dapat membantu siswa dan orang tua dalam mengatur penggunaan obat untuk siswa selama di sekolah. Dan juga guru harus membantu dan mengawasi siswa selama pelajaran di sekolah. Yang kedua itu pendekatan psikodinamik. Maksudnya di sini itu pendekatan ini menitik beratkan pada kehidupan psikologis siswa, berusaha memahami dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang difokuskan pada penyebab hambatan pendidikan. Pendekatan ini juga terapi untuk merubah sikap negatif siswa ke arah yang lebih positif. Ini dilakukan oleh seorang konselor dan psikolog. Pendekatan perilaku. Pendekatan ini berusaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika secara sosial dan personal bagi siswa tersebut. Tujuannya adalah menghilangkan perilaku negatif dan menggantikan perilaku yang lebih layak secara sosial. Yang berikutnya pendekatan pendidikan. Jarang ditemukan seorang siswa dengan gangguan emosional dan tingkah laku pendapat prestasi baik secara akademis. Mereka biasanya tidak mampu berkonsentrasi dan mengatur pembelajaran diri sendiri. Sebaiknya penanganan pembelajaran yang dapat membantu siswa berhasil secara akademis mungkin berdampak pada kehidupan emosi dan sikapnya. Cara kita membantu anak dengan gangguan perilaku emosi dan sosial agar berhasil dalam kelas inklusif. Adapun masalah-masalah gangguan emosi dan tingkah laku yang harus kita bantu, yaitu cara yang paling efektif dalam mengatasi masalah-masalah emosional dan perilaku di kelas adalah dengan mencegah terjadinya masalah ini. Sementara tidak semua masalah emosional dan perilaku dapat dicegah. Adapun suatu pendekatan proaktif jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara yang semata-mata hanya merespon terhadap masalah. Cara ini juga memberikan hubungan yang saling memuaskan yang mungkin sebelumnya diterima dengan lebih negatif oleh siswa maupun guru. Adapun beberapa cara yang mungkin dapat meningkatkan perilaku positif siswa. Yang pertama itu kita buatlah harapan-harapan pada emosi dan perilaku siswa yang kita ingin sejelas mungkin bagi mereka. Tunjukkan pada siswa bahwa kita jujur dalam berhubungan dengan mereka. Maksudnya kita memberikan kasih sayang, perhatian dan kasih sayang, perhatian kepada mereka. Keterampilan manajemen diri atau pemantuan diri, pola pengajaran siswa agar sadar dan mencatat seberapa sering mereka tidak masuk kelas, jumlah waktu mereka bercakap-cakap dan jumlah mereka dalam mengerjakan tugas. Pendekatan pemantauan diri mengajarkan siswa berkonsentrasi pada sikap-sikap tertentu dan mencatat frekuensi dan durasi dalam daftar periode waktu. Kemudian siswa dapat diajarkan menyusun tujuan-tujuan dalam mengurangi sifat-sifat yang negatif atau meningkatkan sifat positif. Intervensi diri. Setelah siswa sadar akan sikap mereka sendiri dan dampak terhadap orang lain, berikan mereka sebuah penguatan berupa pujian atau berikan bintang. Biasanya kalau di sekolah itu ketika anak mengerjakan tugas atau
belajar dengan baik berarti berikan bintang 4, memberikan bintang 5. Itu yang harus diperhatikan oleh seorang guru ketika anak itu berhasil dalam melakukan pekerjaan, harus memberikan motivasi, memberikan semangat dan dukungan. Itu saja Bu, sekian dan terima kasih. Saya atas nama Yohana Mangiazi, mohon maaf kalau dalam penyampaian materi ada salah kata atau ketidakjelasan. Saya mohon kritik dan saran dari Ibu. Semoga dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya saya lebih baik, saya berusaha untuk lebih baik sehingga dapat membantu saya dalam menangani anak-anak yang telah dipercayakan.